we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. Selamat sore, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat shalom. Haleluya. Saya percaya setiap minggu yang boleh kita lalui itu anak-anak kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ada amin, haleluya. Sore hari ini pun kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami percaya hati kita satu di dalam Tuhan. Mari sore hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita membawa setiap hati dan kehidupan kita sore hari ini, untuk kita boleh menyenangkan Tuhan dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di tempat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat, terpelihara oleh karena perlindungan dan kasih setiamu yang ajaib. Kami datang sore hari ini Tuhan dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, hingga kami boleh mendapatkan kekuatan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus Engkau hadir sore hari ini. Hadirat Roh Kudus memenuhi setiap hati kami dan tempat ini. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan bersukacita Bapak Ibu Saudara, kita menyambut Sang Raja, Dia yang Maha Mulia dan Dia yang Maha Kuasa. Mari kita puji bersama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Kita puji. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia.
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, karena dialah yang maha mulia. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Bersamamu Bapa, kami melewati semua musim dalam kehidupan kami. Perkenananmu lah yang meneguhkan hati kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saya undang untuk berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Tuhan atas karya-Mu yang indah. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada sore hari ini kami kembali ada di dalam rumah-Mu. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami dan hadir di dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan dan dasar dalam hidup kami. Karena itu bicaralah bagi kami ya Tuhan, biar hanya Roh-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, juga khusus buat Tante Icing, selamat lagi kembali beribadah. Puji Tuhan, Tante Sandy, ada Ibu Sinta dan Pak Sugi semua, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan dengar siri khotbah, yaitu siri khotbah selama bulan Desember, selama Natal ini saudara. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali memikirkan mengenai makna kelahiran Tuhan Yesus. Makna kelahiran Tuhan Yesus, dan saya kasih judul di situ memang Don't Miss Christ in this Christmas. Jadi tidak kehilangan Kristus di dalam masa-masa ini. Saudara, apabila kita dalam hidup sehari-hari kita saudara, salah satu hal yang memang paling tidak menyenangkan adalah apabila kita kehilangan sesuatu. Amin saudara. Kalau kita lupa menaruh sesuatu, kita lupa menaruh mungkin kunci, apalagi telepon, atau benda-benda atau hal yang lain, memang hal yang sangat tidak mengenakan saudara. Dan kadang-kadang ada banyak hal kalau khususnya apabila kita masuk ke satu ruangan terus kita lupa kita mau ngapain gitu ya. Nah di dalam hidup kita juga saudara, khususnya di dalam waktu hari Natal ini, saya ingin kita kembali merenungkan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus ini saudara, ada peristiwa-peristiwa yang Alkitab ulangi, yang Alkitab catat supaya kita dapat mempelajari sesuatu, supaya kita dapat menangkap kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Amin saudara. Nah kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama ya. Lukas 2, 4, ayat 4, 5, 6, dan 7. 3, 2, 1. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk bagi Bapak Ibu Saudara. Di sini diceritakan bahwa pada masa itu ketika Yusuf dan Maria sudah bertunangan dan ketika Maria mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa kandungan anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus, dari Tuhan. Setelah semua itu Yusuf harus pergi bersama Maria ke Bethlehem, karena Yusuf ini orang Bethlehem saudara. Yusuf ini orang Bethlehem, namun dia dibesarkan dan lama tinggal di Nazaret. Tidak dicatat di Alkitab
berapa lama Yusuf itu ada di kota Nazaret, namun dengan catatan Alkitab dari Injil Lukas ini kita lihat bahwa Yusuf mengajak Maria bersama Maria untuk pergi kembali ke Bethlehem karena memang pada saat itu Raja Herodes mengeluarkan perintah, yaitu perintahnya adalah untuk mengadakan sensus. Sensus ini banyak tujuannya ya saudara. Ada yang untuk menghitung kekuatan penduduk mereka tuh berapa jumlahnya, kemampuan ekonomi berapa jumlahnya dan lain-lain. Karena memang Raja Herodes juga adalah raja yang unik. Raja yang memang punya sifat yang sangat arogan. Nah karena itu singkat cerita Yusuf mengajak Maria pergi untuk pulang kembali ke kota Bethlehem. Nah saudara, satu yang saya tangkap cukup menarik adalah ayat 7 ini saudara. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin dibaringkan di dalam palungan. Karena apa saudara? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah rumah penginapan karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah 2019 ya, apa 2018 kita pernah mengadakan drama kecil yang judulnya apa The Innkeeper gitu. Innkeeper itu penjaga penginapan ya. Nah saudara, saya ingin ngajak saudara melihat pada waktu itu karena mereka harus pulang ke Bethlehem, kotanya Yusuf ini kan di Bethlehem. Mereka pulang ke Bethlehem, Bethlehem tuh menjadi penuh saudara. Bethlehem menjadi penuh, kota kecil, tiba-tiba kebanjiran banyak orang gitu. Orang pulang dari mereka merantau ke segala macam, mungkin ada yang sudah generasi-generasi tinggal di kota lain saudara. Tapi kita lihat bahwa dari generasi-generasi itu mereka pulang dan mereka ada di kota Bethlehem karena adanya sensus ini saudara. Adanya sensus dan di kota Bethlehem ini macam-macam orang ada tinggal di sana. Dan dikatakan tadi di sini saudara bahwa bagi mereka tidak ada tempat di rumah penginapan di ayat 7 ini ya saudara ya. Nah kita dari catatan-catatan Alkitab memang tidak banyak tertulis di dalam Alkitab saudara. Namun di dalam kebiasaan catatan budaya dan sejarah itu dapat dilihat bahwa Yusuf ini masih punya saudara jauh di Bethlehem. Karena memang Yusuf orang Bethlehem dan Yusuf tinggal di Nazaret, dibesarkan di Nazaret. Nah itu juga kita nggak tahu dia sudah berapa generasi yang ada di Nazaret. Namun kalau dilihat dari catatannya pada saat dia pulang ke Bethlehem itu diperkirakan ya saudara masih ada saudara jauhnya di Bethlehem. Dan memang itu yang menjadi salah satu ciri pada saat itu orang-orang yang kembali ke Bethlehem biasanya masih ada saudaranya. Masih ada saudara kayak di Indonesia orang yang biasa pulang lebaran tuh di kampung masih ada saudara. Walaupun mungkin bukan saudara siblings, kakak beradik. Atau mungkin ada ipar atau saudara sepupu. Nah ini yang terjadi juga dengan Yusuf. Pada saat mereka pulang, mereka mencari tempat di rumah saudara mereka, saudara. Mencari mereka tempat di rumah-rumah yang mereka kenal lah. Nah, saya mau ajak saudara melihat di sini bahwa kata rumah penginapan itu dipakai di dalam bahasa aslinya itu dikatakan kata luma. Nah, kata luma ini Lukas memakai kata ini saudara dengan diterjemahkan dari bahasa asli itu dikatakan artinya adalah menjadi kamar tamu atau guest chamber atau juga dikatakan upper room. Jadi pada masa itu sebenarnya belum ada apa yang dinamakan inn atau breakfast and apalah gitu ya, lost man istilahnya ya kalau yang paling sederhana belum ada. Nah Lukas memakai kata itu, kata yang sama juga ditulis pada saat
Tuhan Yesus ada makan perjamuan terakhir. Kan ditulis apa? Di ruang atas ya saudara ya. In the upper room. Nah itu katanya dipakai juga kata luma. Katanya sama. Nah kata itu juga yang dipakai, Lukas juga menggunakan kata Yunani yang sangat berbeda. Bukan kata luma itu, tapi kata yang berbeda pada saat Lukas menceritakan mengenai perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kan dibawa ke tempat penginapan. Tapi penginapan masa itu dipakai kata yang lain, bukan kata luma itu. Nah jadi bukan berarti masalahnya ada tempat penginapan atau tidak ada, tetapi pada saat mereka cari tempat itu saudara, ini rumah pada zaman itu ya saudara. Jadi pada zaman itu rumah tuh begini, kalau zaman sekarang kan enggak, ya kuda ada yang punya kuda, tapi ranch itu jadi lain, fungsinya jadi lain sama sekali. Nah kalau sekarang orang punya rumah yang dibawa biasanya garasi, ya garage buat kendaraan. Nah ini yang terjadi pada masa itu. Jadi hewan-hewan ditaruh di sini, ini tempat makan. Nah di atas di sini nanti dibagi. Sebenarnya 3 ini ya saudara, cuma ini digambarkan begini aja. Tapi 3, yang di sini buat keluarga, ini buat parkir hewan, buat makan segala macam. Ini keluarga, di atas ini baru namanya upper room. Nah ini yang biasanya tamu pada tinggal di sini. Tamu pada tinggal di sini. Nah pada masa itu jadi Maria dan Yusuf sampai di sana dan mereka pergi mungkin ke sanak saudara. Oh pergi ke my auntie dulu deh atau my uncle di gang ini, jalan ini. Mereka pergi semua dan tidak ada tempat. Karena apa saudara? Penuh. Karena semua orang kembali ke Bethlehem untuk sensus. Dan untuk sensus itu mungkin raja bilang gak usah kerja. Nanti dapat stimulus. Pokoknya ini untuk kepentingan. Jadi mereka pergi dan saudara bisa lihat sendiri bahwa masa itu kota itu penuh. Segala tempat-tempat rumah penuh. Dan kita lihat bahwa akhirnya singkat cerita Maria dan Yusuf melahirkan di sebuah tempat makan kandang binatang. Nah saudara, saya nggak akan lihat masalah itu, saya akan ngajak saudara melihat bahwa di dalam seperti judul kita hari ini ya saudara, don't miss Christ in this Christmas. Banyak orang bisa merayakan Christmas, bisa taruh pohon Natal dengan segala macam box-box hadiah. Padahal box hadiah itu semua juga isinya kosong. Nggak ada isinya kan. Jadi banyak orang di dalam hidup kita ini juga di dalam Natal mereka seperti tidak sadar loss. Jadi mereka tersesat di dalam semua atribut Natal dan kesibukannya. Jangan dulu mungkin bicara Natal ya, bicara hidup sehari-hari aja. Kita keluarga gampang sekali get distracted and then drawn away. Bukannya drawn closer tapi drawn away. Masing-masing bisa mencar, walaupun kita sempat mengalami apa yang namanya pandemik, tapi kalau setiap anggota keluarga ada di kamarnya masing-masing, sama juga. Kita nggak akan lebih kenal dekat, kita nggak akan bisa lebih bersatu, kita nggak akan bisa lebih mengerti satu dengan yang lain, kita grown away. Kita bertumbuh semakin jauh, semakin jauh. Khususnya masa-masa ini ya saudara, kita ada di abad 21, abad digital. Dan apabila kita teks orang, kita segala macam, sekarang semua serba emoji. Saudara tahu emoji ya? Jadi kalau kita di teks ada gambar begini, itu saya bingung gini artinya berdoa apa tos gitu. Tangan begini kan, muka orang segala ada. Kita bisa bilang wek kayak ketawa hahaha segala macam. Belum tentu kita ketawa, belum tentu kita senyum, hanya diwakilkan dengan itu. Tetapi kita sendiri udah gak terbiasa lagi dalam mengekspresikan emosi atau dalam mengelola emosi kita sendiri. Karena semua tinggal ada di situ saudara. Dan kita terjebak di dalam teknologi, di dalam kemajuan yang harusnya membuat kita semakin maju, tetapi membuat kita semakin merosot. Semakin kita tidak peduli akan orang lain. Kalaupun waktu itu saudara-saudaranya Yusuf dan Maria, waktu saya persiapkan ini ya saudara,
saya research, saya cari, saya masuk ke kolom-kolom forum dan lain-lain. Ada banyak pertanyaan tentang hal ini. Apakah mungkin mereka menolak Yusuf dan Maria karena mungkin keluarganya Yusuf yang di Bethlehem, mereka udah lihat Maria nih hamil. Apakah mungkin karena itu? Dan waktu saya selidiki, saya gali lagi, saya cari semua referensi dari semua ahli perjanjian lama, perjanjian baru, ahli-ahli teologi dan lain-lain, saudara. Juga catatan-catatan sejarah dari budaya Yahudi dan lain-lain. Ternyata nggak seperti itu. Karena kita lihat bahwa keturunan Yusuf dan Maria ini berasal dari keluarga baik-baik, keluarga yang mengenal Tuhan. Keluarga yang mengenal Tuhan. Dan itu yang pertama alasannya. Kenapa bukannya mereka menolak Maria karena Maria sudah hamil. Yang kedua, karena keluarga yang ada di Bethlehem juga keluarga jauh dan mereka tahu bahwa tunangan itu sama legitnya dengan pernikahan di dalam adat Yahudi. Sama legitnya dengan pernikahan. Kalau di zaman saat ini ya, kalau kita tunangan kalau nggak jadi ya kita cuma katakan batal, tunangannya nggak jadi menikah juga. Tapi saat itu kalau tunangan batal mereka harus bercerai, sama seperti orang bertunangan. Jadi kita lihat bagaimana mereka berusaha mencari tempat, tetapi orang-orang atau keluarga mereka katakan maaf tidak ada tempat karena memang penuh, saudara. Bukan karena mereka melihat kondisi Maria atau Maria udah enggak. Justru kita akan pikir ya, justru perempuan hamil biasanya mereka berusaha untuk cari tempat. Di dalam transportasi umum ya, baik itu mungkin di Eropa, di Amerika, khususnya di Asia, itu biasanya dikasih duduk gitu. Oh, silakan duduk. Nah, waktu itu karena memang sudah tidak ada lagi yang kosong, saudara. Sudah tidak ada lagi yang kosong. Nah, kita lihat bahwa don't miss Christ in that Christmas. Yang pertama yang kita lihat adalah orang-orang yang mungkin miss Kristus, yang kehilangan Kristus quote unquote ya saudara, adalah keluarga atau sanak saudaranya sendiri. Atau sanak saudaranya sendiri. Nah, kita lihat di dalam segala kesibukan kita bisa tidak lagi kita tahu bahwa tujuan, kita bisa kehilangan tujuan, kehilangan makna dari sebuah pernikahan, kehilangan makna dari sebuah keluarga, kehilangan makna dari sebuah tanggung jawab karena kita sibuk bekerja, kita sibuk memenuhi kebutuhan, bahkan kita sibuk untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Jadi dalam hidup kita ini saudara, bukan hanya kita bicara khusus pada waktu Natal, tetapi saat hari-hari biasa pun saudara, banyak kita yang kita hidup tapi kita nggak tahu lagi sebenarnya apa yang kita hidupi ini. Karena kita secara tidak sadar kita sudah lost, kita hilang, kita keluar dari track, dari jalan yang harusnya kita ada di dalamnya. Ya karena kesibukan karena memang atas nama tanggung jawab ya. Bukan hanya masa-masa ini, bukan hanya pada zaman Yahudi zaman itu saudara. Yang biasanya jadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki. Perempuan itu seperti kalau pernikahan minggu yang lalu saya terangkan bagaimana pernikahan orang Yahudi itu dilihat sebagai transaksi. Dan perempuan hanya dianggap sebagai sebuah properti, hak milik. Kalau sudah dinikahi berarti itu ada kompensasinya, makanya ada mas kawin. Ada 2 jenis mas kawin di dalam budaya orang Yahudi. Karena menggambarkan kompensasinya itu. Untuk yang perempuan, ayah yang laki-laki akan beri sesuatu kepada ayah yang perempuan to compensate. Karena ayah yang perempuan sudah kehilangan anak perempuannya. Nah itu yang kita lihat bahwa pada kisah yang lain Tuhan Yesus menjadi begitu tergerak melihat seorang ibu yang menangis karena baru kehilangan suaminya. Orang yang kehilangan suaminya pada masa itu memang hidupnya sangat susah saudara. Makanya
di dalam pernikahan adat Yahudi diberikan dua jenis mas kawin, itu terdiri dari banyak kali diberikan uangnya itu di set aside supaya kalau suaminya meninggal atau suaminya menceraikan, istrinya masih bisa hidup karena ada uang. Nah inilah saudara, pada saat itu kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria mereka berusaha untuk mencari tempat, tetapi kalau saja mereka tahu anak yang dikandung Maria ini adalah juru selamat, adalah seorang Mesias yang akan memberikan kemerdekaan, yang akan memberikan jawaban, yang akan mengubah kehidupan dunia, pasti mereka akan sediakan tempat saudara. Tapi itulah caranya Tuhan ya saudara. Tuhan gak memaksa, Tuhan tidak menekan seseorang, tapi Tuhan memberikan pilihan. Inilah yang ada di dalam hidup kita saudara. Sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, ada banyak kali kita juga mudah untuk dipengaruhi sehingga kita tersesat saudara. Kita drawn away, kita gak sadar lagi bahwa apa yang kita lakukan ini memang karena kita mengasihi anak-anak, karena kita mengasihi orang tua, tetapi semata-mata ada banyak hal yang menjadi awan yang bikin kita menjadi tidak sadar lagi, tidak melihat panggilan hidup dan tujuan dari kewajiban kita. Nah inilah yang terjadi saudara. Yang pertama, mereka yang miss, yang kehilangan Tuhan Yesus adalah keluarga mereka, orang-orang. Taruhlah mungkin masa itu ada juga penginapan yang bentuknya sangat sederhana. Nah penginapan itu pun kalaupun ada ya saudara, mereka pasti sudah overbooked. Udah benar-benar no vacant, udah gak ada, no vakansi lagi, gak ada lagi tempat bagi mereka. Nah mereka pikir yang penting bisnis jalan, yang penting uang masuk dan lain-lain. Tetapi mereka kehilangan the esensitas di dalam hidup mereka. Mereka kehilangan opportunity untuk dapat bertemu dengan Kristus. Nah karena itu saudara, di dalam mungkin kesempatan-kesempatan bagi kita untuk bisa datang beribadah, datang di dalam sebuah persekutuan dan lain-lain, merupakan hal yang sangat bernilai sesungguhnya saudara. Karena pada saat itulah kita akan masuk ke dalam sebuah divine appointment. Tuhan akan bicara di tempat itu, Tuhan akan menyatakan sesuatu bagi kita. Tuhan bisa bicara di mana aja saudara. Tetapi apabila kita pergi ke sebuah gereja atau ibadah atau persekutuan atau apa saja di mana 2-3 orang berkumpul dan nama Yesus disebut, di situ Tuhan melihat niat kita, usaha kita untuk mencari Tuhan. Dan di sini kita percaya saudara bahwa Tuhan ada di sepanjang kehidupan kita. Tapi banyak kali kita yang menjauh dan terseret jadi jauh daripada Tuhan. Karena hal-hal yang seperti itu, pekerjaan, tanggung jawab, kesukaan hidup. Kalau hidup lagi enak, ada orang bilang wah ini COVID. Tapi ada orang juga COVID keuntungan berkali-kali lipat saudara. Ada juga yang di dalam bukan hanya kesibukan, bukan hanya di dalam berkat, tapi di dalam kesulitan seorang juga bisa jauh daripada Tuhan. Seorang bisa kecewa dengan Tuhan, seorang bisa berusaha memecahkan atau menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Dan disinilah kita perlu berhati-hati saudara, khususnya di penghujung tahun ini, di bulan yang orang sekarang katakan holiday, hari raya di mana penuh sukacita, orang gathering, ini momennya sangat pas saudara. Karena apa? Orang sudah fed up dengan pandemik. Orang khususnya di Amerika semua sudah lebih banyak yang dibuka. Mungkin agak sedikit berbeda dari mungkin di Asia atau di Indonesia. Tapi di Amerika ini udah hampir 100% sama seperti normal. Walaupun kita masih pakai mask, kita masih ada protokol kesehatan dan lain-lain.
Tetapi kelihatan orang di sini saudara sudah benar-benar free. Orang udah bisa nonton games, pertandingan, concert, segala macam. Karena itu orang menggunakan momen holiday, Christmas, ada Christmas dari tempat kerja, Christmas dari persekutuan, Christmas dengan teman, Christmas dari alumni dan segala macam semua. Tuh orang-orang gunakan semua ini untuk kesempatan berkumpul, untuk kesempatan festif dan merayakan apa saja. Tidak ada yang salah saudara, tidak ada yang salah. Namun harus tetap kita ingat dan berjaga. Bukan hanya itu, kita masih terus ada di dalam pandemik. Pandemik ini belum berakhir. Bahkan adanya varian-varian yang baru. Tapi justru dengan itu bukan dari situ sukacita kita hilang. Tetapi kita terus tahu dan sadar diri, mawas diri, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama yang kehilangan Tuhan Yesus yang miss adalah keluarga atau sanak saudara. Karena kesibukan, karena penuhnya hidup mereka. Tidak ada ruangan lagi disediakan buat Tuhan. Kita juga seperti itu, ada banyak saudara. Bukan, saya pun sebagai hamba Tuhan masih manusia yang masih punya pergumulan saudara. Masih punya tanggung jawab untuk bekerja, untuk mengurus ini dan itu. Belum lagi di tempat tinggal saya jadi presiden of the HOA ya. Jadi memanage properti di HOA itu dan gak gampang. Beberapa waktu yang lalu ada satu tetangga yang sama sekali gak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya telepon Tante Icing. Bisanya ngomong kalau nggak salah Mandarin apa Teochew, enggak bukan Teochew dia ya. Bukan. Tante Icing aja juga ya masih bisa ngomong-ngomong gitu saudara. Padahal dia lagi berusaha untuk bilang bahwa kalau ada orang yang mau refinance atau apa, itu perlu beberapa dokumen dari HOA. Dan biasanya saya yang akan kasih keluar dokumen, saya email ke bank atau ke financial company yang mereka sedang urus. Nah sebenarnya masalahnya itu aja, cuma karena komunikasinya gak ketemu. Dan ada banyak saudara, kita bisa lupa dengan semua, bisa nggak dekat dengan anak dan lain-lain, hanya oke, kamu udah makan, buat PR segala macam, ini semua udah beres. Sampai kita lupa untuk duduk and be present with them and talking like, kamu sebenarnya ada di sekolah ngapain sih? Teman dekat kamu siapa dan lain segala macam. Bicara dengan mereka seperti itu. Dengan istri, dengan suami juga santailah bicara. Kamu punya mimpi apa? Segala macam. Dari hati ke hati itu yang sekarang jadi barang langka saudara. Karena kita biasanya get the things done. Oke, ini udah selesai. Oke, now is a me time dan saya mau duduk, saya mau ini sedikit. Oke, udah siap, udah semua udah beres ya, udah. Dan kita pikir, oke, saya udah bikin semua itu. Dan kita harap bahwa kita akan mengalami keberhasilan dan lain-lain. Tapi saudara, ada banyak orang juga yang masih bergumul dalam masalah itu. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua saudara. Peristiwa kedua yang menggambarkan seseorang kehilangan Kristus adalah Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini memang raja yang sangat unik. Dia adalah salah satu ahli arsitek. Kalau saudara ada kesempatan tahun-tahun depan, Tuhan kasih izin, Tuhan kasih kita kemurahan, kita bisa traveling lagi. Saya rencana mau balik lagi ke Israel karena ada beberapa bangunan historik yang dibangun oleh Herodes. Herodes juga sempat membuat spa yang paling famous pada masa itu sampai masa sekarang itu dibangun oleh Herodes. Bagaimana dia bukan hanya ahli arsitek tapi dia juga insinyur dari bagaimana dia mengalirkan air untuk semua kota. Itu hebatnya dia sebagai raja dan sebagai orang yang ahli di bidangnya. Tetapi sebagai seorang individu, Raja Herodes adalah seorang raja yang tidak mau disaingi, saudara. Raja yang gak mau disaingi. Pada saat orang Majus, the Magi, orang-orang bukan dikatakan Magi itu bukan dia ahli magic
kata yang akhirnya keluar belakangan memang magician. Tetapi sesungguhnya mereka adalah sebuah tribe khusus, kelompok masyarakat yang sangat dihormati. Yang ada dan berasal dari Babilonia. Dan Babilonia pada masa setelah Mesir pada masa itu ada Babilonia yang seperti Amerika. Itu benar-benar satu dunia. Dan kelompok orang Majus ini itu adalah para penasehat raja. Sains yang mencakup ahli, bukan hanya ahli bintang, mereka mempelajari gerak planet dengan perkembangan atau gerak planet dan gerak jagat raya ini mempengaruhi bukan hanya psikologi tapi emotionally dari seseorang. Dan mereka lihat itu dan singkat cerita dari Babilonia ini orang Israel pernah dibuang ke sana saudara. Diizinkan Tuhan dibuang ke sana. Kenapa diizinkan Tuhan? Tuhan lagi merangkai semua itu. Salah satu yang ada di dalam pembuangan itu adalah Daniel. Saudara tahu Daniel ya? He's the youngest orang pada saat itu diperkirakan umurnya dia tuh masih belasan tahun. Tapi dia termasuk orang dan akhirnya dia menjadi kepala dari ahli orang Majus ini saudara sebenarnya. Dia yang jadi pemimpin dari semua ahli orang Majus. Kalau saudara nanti bisa baca di Perjanjian Lama ada di kitab 2 Samuel diceritakan dari keturunan sebelum Raja Nebukadnezar. Itu biasanya ada ahli-ahli seperti ahli Mejai ini saudara, ahli orang-orang Majus ini yang penasehat raja dia bisa mengartikan mimpi dan Daniel bisa mengartikan mimpi. Dan pada masa itu yang paling pandai memang Daniel. Dan Daniel meninggalkan jejak-jejak Injil. Dan jejak Injilah yang akhirnya dibawa orang Majus. Orang Majus pergi dan melihat bintang, dia jalan mengikuti bintang itu saudara. Dan kalau kita lihat ya dalam kita mungkin bertumbuh menjadi orang Kristen, orang percaya, kita lihat kartu Natal, gambar Natal, nativity dan lain-lain itu kan kayaknya lengkap ya. Ada Maria, Yusuf, Gembala dan orang Majus. Orang Majus datangnya menanti saudara. Karena bahasa yang dipakai pada saat itu bukan ditulis sebagai bayi Yesus, tetapi anak. Jadi sudah lebih dari beberapa bulan diperkirakan mungkin 1 tahun. Baru orang Majus ini ada di situ. Dan juga bukan 3 orang, sebenarnya banyak. Apalah arti 3 orang untuk seorang raja yang namanya Herodes? Ini at least seperti entourage. Jadi ada grupnya yang besar. Karena perjalanan yang diadakan jauh saudara. Dan ada banyak unta, kuda yang hanya mengangkut barang dan lain-lain. Dan mereka datang mencari, mengikuti. Akhirnya mereka punya akses untuk bertemu dengan raja. Gak sembarang orang dapat bertemu dengan raja saudara. Masa itu orang Majus bisa bertemu dengan raja. Dan orang Majus mengatakan sesuatu yang terdapat dalam Mika 2. Yaitu kami mencari raja orang Yahudi. Dan Herodes mendengar itu, I'm so far the last time I check, I am the king. Ini raja siapa lagi yang mau lahir ini? Jadi orang Majus tanya kepada Herodes seperti itu. Dan dari situ kegalauan terjadi buat Herodes saudara. Herodes menjadi tidak tenang, stres, dia pikir ini siapa lagi yang mau buat gara-gara. Nah saudara di dalam hidup kita saudara, kita tidak dapat merayakan Natal kalau Tuhan belum kita kasih akses untuk duduk di dalam tahta hati kita. Karena seringkali yang duduk di tahta hati kita itu kita sendiri. Kita sendiri. Saya dibesarkan dengan lagu-lagu, salah satu lagu-lagu yang om-om saya paling suka puter itu zaman dulu itu ada piringan hitam yang namanya saudara.
Piringan hitam saya besar, saya tahu, saya masih dengar radio yang masih ada tabung-tabungnya pakai gas 2 itu. Itu sangat tua. Dan di situ apalagi lagu dari Frank Sinatra. I did it my way. And now the end is near. And I'm facing the final curtains. And now the end is near. Ya kan? Mulai ingat deh. Ingat-ingat yang dulu. Facing the final curtains. I did it my way. Ya itu. Ada penyesalan, tapi dia pikir, well, saya sudah melakukan banyak hal. Saya mungkin ada penyesalan, but not that much. Setidaknya saya lakukan hidup saya dengan cara saya. Dengan seperti apa yang saya mau. Nah ini saudara, selama attitude ini masih ada ya, selama sikap ini masih ada, Tuhan gak bisa lahir di hati kita dan bertahta di hati kita. Karena Tuhan lihat, saya datang ke dalam hidupmu, tapi yang masih jadi raja dalam hidupmu adalah you, yourself, and you. Karena apa? Kita akan lakukan semua menurut apa yang kita tahu baik buat kita. Tapi bukankah di dalam saat yang bersamaan, kalau kita dikasih pertanyaan bahwa adakah di dalam dunia ini yang sempurna, kita pasti akan bilang gak ada. Apakah saudara manusia yang sempurna? Oh enggak. Tapi at the end of the day selalu apapun yang kita akan kerjakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu harus selalu lewat kita dan seperti harus apa yang kita mau. Karena apa? Kita kan bilang Tuhan mah di atas yang jalanin hidup, kan saya yang di bawah ini. Itu sebabnya Tuhan pernah datang jadi manusia. Supaya dia juga tahu apa yang jadi masalah kita. Dan apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, baiklah kita kembali kepada Dia karena Dia yang paling tahu, saudara. Kalau kita di Indonesia, kita punya Aston Martin atau Range Rover, kita nggak mungkin kalau ada kerusakan, kita bawa ke Astra, Toyota, nggak mungkin. Karena bukan mereka yang tahu tentang masalah itu. Saya nggak tahu kalau sekarang yang punya Tesla dibawa kemana, kalau mungkin ada Tesla juga dan lain-lain. Tetapi kita harus bawa ke pabrik atau factory yang mengerjakan itu. Kalau hidup kita ada masalah, kita tahu bahwa yang paling tahu terbaik buat kita adalah Tuhan. Tapi banyak kali kita di persimpangan antara Tuhan dan diri kita dan kita bilang, Tuhan, I know the best because I'm doing this for many years. Padahal Tuhan bilang, oh ya udah, sakarapmu nak. Aku mau tolong tapi kamu bilang begitu, ya sudah. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang di luar ketidaksadaran kita. Apabila kita diperhadapkan dengan sebuah masalah di mana kita harus mengakui, kita harus minta maaf, kita harus melewati proses pemulihan dan lain-lain, kita memilih hal, aduh. Nah disitulah humility. Kita diuji integritas kita, saudara. Kebesaran seseorang tidak ditandai dari kesuksesan dan apa yang mereka dapat kerjakan. Tapi kebesaran seseorang dilihat dari apabila sesuatu terjadi bisa nggak dia turun. Bisakah dia bekerja bersama dengan hambanya yang lain. A servanthood leadership itu dia. Tapi a servanthood leadership. Nah dari situ kita lihat bahwa yang kedua adalah Raja Herodes yang kehilangan. Dan pada saat saya siapkan ini, saya lihat bahwa ada banyak sekali gambaran Raja Herodes dalam hidup saya. Ada banyak kali saya menolak hal-hal yang
mengharuskan saya harus berubah, yang mengharuskan saya harus mengakui, oke, yang saya perbuat salah, saya harus berputar arah, saya harus mengakui dan harus saya lewat proses ini. Ada banyak kali saudara. Nggak usah jauh-jauh sebagai suami istri, sebagai ayah dan lain-lain. I have to admit. Dan hal ini memang paling berat. Untuk itulah Tuhan selalu ada gambarnya, dia mengetuk pintu dari luar. Dia nggak pernah maksa kita. Tapi Tuhan selalu dengan lembut setiap saat merupakan opportunity bagi kita untuk mempersilahkan Tuhan duduklah di tahta hatiku. Supaya Tuhan yang memerintahkan. Ada kadang-kadang orang punya bumper sticker ya. Jesus is my co-pilot. Ya, selama dia co-pilot, Jesus is the guest. Tamu kehormatan misalnya. Selama dia cuma tamu, cuma co-pilot, gak bisa begitu. Either dia yang bertahta atau tidak sama sekali saudara. Untuk apa dia ada di situ? Kalau kita tidak memberikan akses kepada hal-hal yang lain. Dan dari sini kita melihat bahwa kita banyak kali kita bisa kehilangan Tuhan. Karena apa? Kita masih belum mampu, belum merasa cukup rendah hati untuk membuka hati kita dan berkata, Tuhan lahirlah dalam hatiku, jadi Tuhan dan jadi Raja. Bukan hanya jadi juru selamat, jadi pelindung, jadi seorang yang memberkati saya, tetapi jadilah sumber hidup buat saya. Jadilah raja buat saya yang dapat memerintahkan saya untuk hidup dalam jalan-Mu. Nah, inilah saudara, pergumulan kita. Nah, dengan itu saya akan ajak saudara untuk lebih masuk lagi sebelum kita akhiri. Apa yang dicatat juga oleh Paulus, saudara. Apa yang dicatat oleh Paulus. Ada banyak mungkin ya orang berusaha untuk hidup, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka sudah lakukan yang terbaik, tapi pasti mereka pernah mengalami kegagalan, penolakan. Tapi yang mereka katakan itu, yang menjadi catatan Paulus di sini, saya ajak saudara lihat 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Jadi singkat ceritanya gini saudara, pada masa itu Paulus itu mempunyai sebuah pergumulan berat sekali karena pada masa itu Paulus diperhadapkan kepada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Mereka memberitakan Injil tapi palsu dan mereka justru menyerang Paulus. Dan pada masa itu Paulus katakan di ayat yang pertama ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Dan kami tidak tawar hati. Kalau bahasa Inggris dikatakan loose heart ya. Jadi lebih dalam dari sekedar tawar hati. Nah pada masa itu kalau bisa saya bikin ilustrasi. Jadi ada pendeta X melayani di sebuah desa. Ada pendeta Y melayani di sebuah kota. Nah orang sekarang melihat keberhasilan seseorang dari jumlah. Orang juga melihat keberhasilan seseorang dari apa yang dimiliki kalau kita bicara di luar pelayanan. Nah, tapi ini kita lihat saudara bahwa apa yang digumulkan Paulus, dia sudah jaga motivasi, dia sudah sungguh-sungguh punya motivasi benar, cara juga benar, tapi masih ditolak, masih gagal. Walaupun dia lihat, saya kadang-kadang bicara sama sesama teman hamba Tuhan ya saudara. Ada kadang-kadang waktu mungkin sekitar 20-25 tahun yang lalu. Ada saya dan teman saya mengidolakan seorang hamba Tuhan dari Amerika besar lah.
Lalu pada masa itu saya masih sekolah Alkitab dan saya katakan saya ada kurang setuju, ada hal-hal yang saya kurang setuju gitu. Lalu teman saya bilang, loh kamu nih kan belum mengembalakan, jadi jangan banding diri kamu dengan itulah. Lalu dari situ saya bilang, loh kenapa? Memang yang pengikutnya banyak sudah pasti apa yang diberitakan benar gitu? Sudah pasti itu jumlah adalah satu ukuran untuk menyatakan keberhasilan. Kalau mau mengikuti standar itu dari pengikut yang banyak, ada banyak jenis agama yang lain yang lebih banyak pengikutnya. Agama Mormon dan lain-lain pengikutnya jutaan, lebih banyak. Kenapa nggak ngikut itu aja? Karena kita nggak bisa standar dari jumlah. Orang juga kalau melihat keberhasilan dari seseorang, orang melihat oh sudah berkeluarga, sudah ada rumah, dan mulai menaruh label kalau berhasil itu sudah begini, sudah begini. Nggak bisa juga saudara. Nah dari situ saya berusaha menangkap sesuatu dari apa yang Paulus maksudkan, bahwa dia katakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Dikatakan di sini, tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Jadi sebenarnya gini saudara, keberhasilan walaupun seseorang sudah belajar, mempersiapkan, sudah bekerja, berusaha, sudah invest, sudah segala macam, tapi tetap belum berhasil, malah ada kegagalan, jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang wah ini Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan jahat dan lain-lain. Jangan. Kita harus mengerti bahwa keberhasilan itu adalah anugerah. Amin saudara. Keberhasilan bukanlah sebuah, keberhasilan bukan didapat karena kita mengikuti sebuah pola. Jadi ada rumusan, tidak. Ada orang banyak saudara, kita lihat di dunia ini. Belajar, kerja keras. Ada orang bilang oh kerja work hard, work smart, semua udah dilakukan. Tapi dia belum berhasil. Yang pertama, belum waktunya memang dia berhasil. Karena keberhasilan itu ada di divine, ada di dalam waktunya Tuhan. Dia tahu. Kolonel Sanders saja umur berapa baru dia begitu. Dia menikmati kekayaannya cuma sedikit tuh saudara. Cuma sedikit. Jadi di sini kita belajar dari yang Paulus nyatakan bahwa ternyata keberhasilan, kesuksesan itu bukan hasil kekuatan kita mengikuti pola tertentu, tips tertentu. No, tapi keberhasilan adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Nah dari situ kita bisa lihat dan bisa menerima bahwa ya memang ada orang yang dipanggil hanya untuk melayani sekian orang. Ada orang yang dipanggil untuk sekian. Masing-masing Tuhan punya rencana berbeda-beda. Dan kita gak bisa nilai dari tolak ukur manusia. Inilah yang akan memberikan kita kekuatan saudara. Makanya Paulus bilang aku tidak tawar hati. Dalam bahasa Inggris dikatakan I don't lose heart. Tidak kehilangan hal-hal yang seperti itu. Nah di sini saudara, saya ingin kita melihat bahwa masa-masa sibuk seperti Christmas ya, masa-masa kita masuk akhir tahun, mau mulai tahun yang baru, segala macam. Jangan sampai kita terjebak di dalam hal-hal yang akhirnya kita lupa, ini esensi apa enggak. Jangan kita perhatikan lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara, yang sifatnya hanya untuk menyenangkan orang atau hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain yang sebenarnya kita nggak perlukan semua itu. Yang kita perlukan adalah waktu bersama dengan Tuhan. Amin saudara, waktu bersama dengan Tuhan. Nabi Elia setelah dia mengalahkan 400 nabi Baal, itu dikalahkan, tapi tiba-tiba ada Jezebel, istri seorang raja yang mau bunuh dia, dia ketakutan. Dia pergi ke gua, dia mencari perlindungan.
Sampai dia ngadu ke Tuhan, saya mau mati katanya. Dan dari situ Tuhan nyatakan, di dalam gempa, di dalam api yang besar, Tuhan gak bicara apa-apa sama Elia. Tapi setelah itu datang angin sepoi-sepoi. Nah di situ baru Elia dengar. Pada saat kita berdoa dan lain-lain, boleh kita ceritakan keluh kesah kita saudara. Kita ceritakan masalah kita boleh. Tapi jangan setiap kali kita berdoa, kita ceritakan Tuhan masalah terus yang sama itu juga saudara. Nah yang Tuhan mau adalah Tuhan di dalam angin yang sepoi seperti Tuhan berbisik kepada Elia. I am here. Nah di dalam ada masa-masanya saudara. Saya percaya Tuhan izinkan pandemik COVID-19 ini ya saudara. Di mana satu dunia tuh gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana. Semua berhenti menjadi diam. Supaya manusia bisa kembali ke esensinya. Manusia kembali lagi bisa melihat hatinya dan berkata Tuhan, all this time selama ini nih saya udah benar apa belum? Ada waktunya kita melewati masa-masa diam saudara. Di dalam kita bekerja, melayani Tuhan, ada apa saja kita pasti pernah melalui masa kesendirian itu. Di dalam sebuah sebuah penelitian survei dari badan sosial terbesar di Amerika, mereka menyatakan bahwa pada saat lagi kita dikarantin semua sendiri-sendiri ya, itu banyak orang bisa stres dan lain-lain bukan karena bukan geografik tempat di mana kita sendiri, bukan. Tetapi karena banyak orang persepsinya mulai berubah tentang kesendirian. Kalau banyak orang berubah karena sendiri, orang masuk penjara, banyak orang bunuh diri. Tapi tingkat orang bunuh diri di penjara gak begitu banyak sebenarnya saudara. Jadi bukan karena geografi, bukan hanya lingkupan, kecil gak bisa kemana-mana, enggak. Karena tiba-tiba kita persepsi berubah dan kita tahu, aku sendirian loh. Nah itu, aku sendiri, ini mau ngapain lagi. Justru di dalam situ, seperti Tuhan bertemu dengan Elia, Tuhan nyatakan banyak hal buat Elia. Di dalam kita, kesibukan kita di dalam tiap-tiap hari saudara. Penting bagi kita, orang dunia aja bisa sebut namanya meditasi. Meditasi. Orang kalau dulu-dulu nih, sekarang mungkin ya kalau saya lihat ya mungkin contoh yoga itu punya beberapa jenis memang. Macam-macam lah. Dan ada memang yang meditasi segala macam. Well, sebenarnya kalau kita orang percaya sama Tuhan, kalau meditasi itu kita doa sama Tuhan. Kalau orang dunia bilang mengosongkan diri. Sebenarnya kita gak bisa kosongkan diri saudara. Kalau kita kosongkan diri, setan yang datang. Udah pokoknya begitu aja dua. Seperti sebuah tabung. Kalau gak ada air, ada udara. Nah itu cuma itu aja. Kalau gak ada roh Tuhan, ya dimasukin sama iblis. Nah tapi waktu kita meditasi, kita bersendirian dengan Tuhan, itu kita komunikasinya harus dengan Tuhan. Dan dari situlah saudara kita dapat kekuatan. Ada banyak kali Tuhan tidak bicara dalam KKR yang besar, dalam mujizat. Saudara perhatikan, ada banyak hidup seseorang mengalami mujizat, mengalami perubahan, bukan pada saat mereka diberkati, tapi pada saat mereka sedang ada dalam masalah yang sangat besar. Banyak begitu, gak mungkin orang naik gaji, dapat keuntungan begini, hidupnya itu. Tapi pada waktu dia lagi rugi besar, ada sakit, kematian, dituntut orang, dicari orang, segala macam kesulitan sampai di ujung tanduk, on the bottom of the rock, biasanya orang berubah. Karena Tuhan izinkan kita ngalamin kesulitan, sama kayak kita ngajar anak kecil, dibilangin gak mau nurut, biarin. Sampai akhirnya jatuh, berdarah, robek, baru dia tahu kalau itu ternyata pisau tajam. Nah, iya. Api panas, iya. Tuhan juga gitu. Tuhan biarin sampai dia dibilangin gak mau denger, dikasih ini gak mau ini. Sampai jatuh, ancur-ancur, kelepek-kelepek baru berubah.
Banyak orang begitu. Karena itu saudara, dalam waktu-waktu kita dengan Tuhan, saat kita sendiri itu sebenarnya saat yang paling indah bagi kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan Kristus. Jangan sampai kita kehilangan tujuan panggilan hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan makna dari hidup hanya karena Monday through Friday kita kerja dan segala macam. Apalagi di Amerika ya saudara, kita gampang terjebak dalam rutinitas dan dalam hidup yang monoton. Iya kan? Kalau kita ke Indonesia, teman-teman saya yang udah pulang ke Indonesia for good, mereka selalu cerita, wah di Indonesia nih yang lagi happening. Tuh kata-kata itu selalu muncul. Ini loh Pak, ini lagi happening. Karena apa? Negara maju, negara masih ngikutin mantau negara lain. Dan kita lihat jadi jauh sebenarnya teknologi dan segala sesuatu lahir dari Asia sebenarnya. Karena kita sudah monoton, semua sudah ada begini aja, tinggal kita jalanin. Nah, marilah kita di dalam kenikmatan hidup dan hidup yang sudah dikatakan sudah baik di tempat ini saudara. Jangan kita hilang atau kehilangan Tuhan. Jangan kita lupa akan panggilan Tuhan. Jangan kita lupa akan esensi kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, identitas kita bukan dipengaruhi atau ditentukan dari jenis pekerjaan kita. Itu. Identitas kita ada di tangan Tuhan. Kita nih anak-anaknya Tuhan. Kita nih menjadi representasinya Tuhan. Kita menjadi saluran, Tuhan katakan damai di bumi. Kita ini jadi pembawa damai seharusnya. Kita menjadi wakilnya Tuhan. Kita menjadi Kristus kecil dimanapun kita berada. Kita kerja apapun, it doesn't matter. Yang Tuhan lihat adalah kalau kita ada di satu tempat, tempat itu harus jadi baik. Tempat itu orang-orangnya harus, oh kalau kita ada mereka kayaknya oke. Jangan sampai kalau mereka lihat kita, nah itu mesti kita benahi lagi. Tapi itulah tugas dan panggilan kita. Memang Senin sampai Jumat segala, kadang-kadang kok hidup begini aja gak seperti apa-apa. Nah di dalam itulah justru kita harus kembali lagi sama Tuhan. Temukan lagi semangatnya, temukan lagi gregetnya lagi saudara. Dan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Kita gak bisa cari entertainment, kita gak bisa cari apa saja yang menjadi kompensasi kita, pelarian kita. Tapi kita hanya temukan dalam Kristus. Waktu kita ketemukan dalam Kristus, Tuhan akan bawa kita ke tempat-tempat di mana kita dibutuhkan. Pada saat kita menolong orang lain, di saat itulah kita sebenarnya sedang jadi manusia. Waktu kita lagi nolong orang lain. Tapi waktu kita sedang hidup, lagi enak, lagi nyaman segala macam, di situ kadang-kadang lebih banyak kita rasa bosan. Karena apa? Kayaknya gak ada yang dikerjain. Nah, pada saat kita lagi nolong orang cari ini dan segala macam, dari situ kita rasa wah banyak orang, makanya orang-orang udah kaya mereka beralih kepada filantropi karena disitulah mereka kembali menemukan jati diri mereka saudara. Karena uang udah bukan jadi masalah bagi mereka. Orang-orang filantropi biasanya begitu. Dan itu sebenarnya kembali dasarnya dari Alkitab. Nah kita percaya saudara, jangan sampai kita kehilangan Kristus pada saat Natal. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita datang kepada Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk tidak kehilangan Kristus di dalam Natal, di dalam waktu-waktu ini ya Tuhan. Bahkan di dalam kami hidup sehari-hari pun kami sadar ada banyak kali kami mudah sekali untuk jauh dan hilang dari apa yang menjadi panggilan hidup kami. Tapi malam ini firman-Mu mengingatkan kami. Kami berdoa biarlah kebenaran Allah tertanam dalam hati kami dan berbuah berkali lipat ganda. Kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan sore hari ini.
Sambil kantong persembahan dipersiapkan, saya akan masuk kepada pengumuman ya saudara. Sambil kantong persiapkannya di kantong persembahan dipersiapkan, saya akan masuk ke pengumuman. Nah saudara, kita ada doa secara virtual setiap hari Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat kita ada doa jam 8 dari tempat kita masing-masing. Hari Rabu dan hari Jumat kita bisa bersama-sama masuk dalam doa virtual. Kita juga ada ibadah doa setiap hari. Nah ini ibadah virtual prayer ya, Rabu dan Jumat jam 8. Juga kita ada doa, ibadah doa, Bapak Ibu bisa ikut setiap hari dengan Pastor Daniel di Indonesia. Nah itu waktunya jam 2 siang di sini, Senin sampai Kamis. Jadi kita bisa ikut doa bersama-sama, lalu malam hari jam 9.30. Jadi siang ada jam 2, malam ada jam 9.30. Dari hari Senin sampai hari Jumat, saudara bisa ikut bersama-sama. Jadi ini yang kita sedang galakan di gereja. Juga hari ini banyak yang tidak hadir saudara, karena banyak yang pergi ke pernikahan dari keponakannya Pak Aseng, anaknya Pak Ahok ya, menikah si Nita. Jadi hari ini waktunya tadi sih jam 2 siang. Saya juga diundang tapi saya nggak bisa datang karena kalau pergi nggak ada gereja nanti ya. Jadi mereka kebanyakan pergi. Nah itu saja, lalu apalagi ya, ada yang Bapak Ibu Saudara dari online bisa juga menggunakan Venmo atau Zelle dengan email address faithfulfic@gmail.com, atau untuk cash atau cek bisa melalui Pak Samuel Gosal. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam penghujung tahun dan di dalam tahun yang baru. Puji Tuhan, mari kita doakan buat gereja, gembala sidang, para pelayan, negara Indonesia, negara Israel, negara Amerika khususnya, dan kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan ada Natal dari FIC Desember tanggal 26, 2 minggu dari sekarang, Desember tanggal 26. Baik, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan untuk dapat memberi persembahan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberi, biarlah rahmat dan anugerah Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Kami tahu kami memberi karena berkat yang kami punya semua datang daripada Tuhan, dan kami memberi dengan sukacita. Kami berdoa sore hari ini Tuhan bagi setiap kami yang sudah hadir, keluarga dan siapapun kami percaya kami menerima berkat daripada Tuhan. Kami yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa darah dan bilur Yesus akan memberikan kesembuhan dan pertolongan di dalam hidup kami. Kami yang datang dengan beban pergumulan di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang sedang kami gumulkan, kami percaya sore hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar, Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan mujizat yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, sebelum Tuhan mengubah keadaan dan situasi, Tuhan akan mengubah diri kami terlebih dahulu. Supaya kami menjadi orang-orang yang semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami di dalam musim Natal ini. Apabila kami akan punya perayaan Natal nanti tanggal 26 di gereja ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang ada di dalam pernikahan. Tuhan, daripada anak Pak Ahok dan Ibu Kiau, kami berdoa untuk Nita dan suami Tuhan. Biar Tuhan berkati rumah tangga mereka dan keluarga baru mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan, kami menerima berkat daripada Tuhan.
Diberkatilah engkau, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dari tempat ini membawa sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau menyimpan dan melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tangga dan pekerjaanmu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.